guys. Ih, oh oke. Jadi video ini aku mau ngerjain tugas yang dikasih sama kakak Dila. Ya, aku udah buat detail buat desain tabelnya. Ya, jadi aku mau buat dari judulnya aku mau bikin judul ternyata. Nah, ini desain tabelnya. Nah, di sini aku punya 4 tabel yang saling berhubungan ya. Nah, di sini ada bulat-bulat, di sini ada set. Nah, ini artinya hubungan relasi one to many gitu guys. Terus ini itu saling terhubung tuh ya. Jadi dimulai dari customer nanti akan saling terhubung dengan si transaksi. Kenapa? Karena si customer ini punya banyak transaksi, jadi one to many gitu ya. Aku lupa one to many itu satu entitas terhubung dengan beberapa entitas. One to many yang aku ingat kayak gitu ya Kadil. Itu ini tuh saling terhubung nih. Ini tuh apa katanya, parent, ini childnya gitu. Jadi ini primary-nya ber ini tuh si customer ID ini adalah kunci tamu dari si customer. Nah, habis itu di produk juga ada orang tuanya dia di situ masukin ada di detail transaksi. Jadi pada gantinya masuknya ke sini gitu guys. Dan juga transaksi masuknya ke detail transaksi, nanti ada transaksi ID sama produk ID plus jumlah barang. Harusnya ada nama produk ya guys. Enggak lah, kan udah ada produk integer. Kocak. Oke. Mula-mula nyalain exam dulu bestie. Bentar. Tunggu ya guys. Nih ya, jangan lupa nyalain ya, ntar errornya nih lama guys. Nah udah ya, begini tuh running oke, kita minimize aja. Aman kan? Udah kuningan dah. Nah kayak itu ya, kita pergi ke cendek. Terus aku pengen ini biar dengan pindah directory. Mana ya? Nice. Bis itu bentar. Ini aku mau lihat database aku. Ini ya. Bis itu terus aku mau buat database apa yang namanya. Ini aja guys namanya. Ini bis itu ya nggak kelihatan ya. Bentar dulu. Siapa dong? Gimana cara dia itu? Ada. Ada guys. Lucu banget.
kelihatan ya, kelihatan dah. Komen. Dah, buat database dulu. Ke database, terus namanya ini aja, online shop. Online shop. Udah gini aja ya. Udah. Ini cara bikinnya begini, yang database. Kalau ya di situ baru use ayam online shop. Di situ buat 4 table ini dulu. Buat kayak table dari customer create customer, di situ ID, user, primary key, common, terus nama customernya gitu kan ya, Parker 20, jangan banyak kali. Di situ kasih email, kecil banget kasihnya email ya, kali lah 15. Terus alamat, Parker itu tutup titik koma. Habis itu oh iya, lupa dikasih tunjuk pengerjaannya, kocak. Jadi guys, ini adalah pengerjaannya, buat 4 table yang saling berelasi. Nah ini 4 tabelnya ya, nih ada jadi di tengah. Ini 4 table nih yang saling berelasi. Ini udah saling berelasi antara table parent sama table anak gitu kan. Di situ buat dulu struktur table, ini udah aku buat. Di situ isi table berikut dengan 5 record. Ini masing-masing ditampilin diisi 5 data. Aplikasikan poin-poin di bawah ini. Nah, nanti ini di akhir. Jadi kita bikin dulu database sama tabelnya dulu yang 5 record data itu. Let's go. Di situ tadi kan mendingan kita bikin ini dulu aja ya. Nggak ada insert dulu. Insert into customer gini, values, ya, enter. Nah, masukin tuh si ID-nya, nggak usah diisi pun takut. Kita masukin nama pelanggan, misalnya nama ini, terus emailnya misalnya Alika email.com, alamat misalnya alamat itu di daya oke. Up down aja, up down. Terus itu ada lagi misalnya di Cilengsi, kita pokoknya ini buat sampai 5 record data ya guys. Nanti di sini Rizky, ya namaku Alika Rizky guys. Terus rumahnya di
nasi bubur gitu kan, deket-deket. Lah, ya tak apa lah ya. Naruto. Ih, mon. Maaf ya teman-teman. Nah, di situ kasih apa namanya tuh? Ya, begitu. Pandai. Ini terus ini apa sih bu ya? Ih, jauh betul. Wah. Terus label selanjutnya namanya table produk, terus ID lagi, integer lagi, pakai fotogenki jangan lupa ya, ya fotem ya, tererot. Yang di tabel ini loh, ini kasih fotogenki. Bisa di dalam isi data, bisa di luar kan? Bisa di dalam field, bisa di dalam. Udah buat belum tabel yang itu, biar nggak alter lagi, langsung aja pas masuk ini. Pas misi kan? Pas buat tabelnya. Fotogenkinya. Lagi ya, aku masukin dari Itu varchar 20 harga varchar aja, soalnya terus stoknya ready. Varchar 100B dah untuk astagfirullah. Oke teman-teman, nice. Terus kita bikin insert produk. Oke. Nama produk, misalnya nama produknya apa? Laptop. Ini toko elektronik guys. Harga laptop paling mahal berapa guys? 12 juta. Namanya berapa sih? Nice. Ntar dihitungin lagi ya.
Maaf guys, jangan laptop lah, jangan. George dari mana sih, dari Inggris ya? Apa sih ya? Oh, ntar kita bikin bahasa deh. Ini Inggris nih, Inggris. Terus Flash disk ya kan guys. Di situ flash disk berapa sih, 50.000. Flash disk kamu 50.000 bisa aku berapa giga? berapa ya? 5 giga. Aku nggak pernah beli banyak banget. Buat Kamu yang ada 5 giga? enggak 15-an nggak sih, 10 atas. Gak, asli kipas dari tadi udah gede banget tau. Nah, gini dulu kita nggak bebas. Iya, di depan muka kamu juga boleh. Berapa aku ada telepon? Iya kan? Enggak, ini kayak kita habis makan. Jadi mau Marsha tuh dari Mesir ya guys. Dari Mesir. Mesir ya. Mesir mah Fir'aun. Marsha. Marsha. Ini guys, ini harganya 20.000 kalau nggak salah. Terus ini sisa 75, 50. Boleh. Ini harganya 75 kalau nggak salah guys. 5 bedol kan ya? Aku isiin data ke 5 ya. Ya boleh. Itu itu barang apa lagi sih? Oh, mouse gaming. CPU. Mouse itu paling murah 30.000. Enggak deh, bohong. Kucing aku beli. Betul. Sisa itu bisa 75. Apa nih guys? Satu lagi. Yang lama tuh sebenarnya isi datanya. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat. Ih, apa? Coba kita lihat ya guys. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near. Oh, That's why. yes. Oke, habis itu ke transaksi yang guys ya. Coba ya kita bikin ini. Kita buat tabel transaksi. Create table transaksi. Ada ID integer 11, primary key, terus ada customer ID, customer ID integer 11. Misalnya di sini kita masukin
terus ada tanggal transaksi. Ya. Terus kita coba. Nah betul. Ke Parker aja barengan. Terus. Oh ya, karena ini customer ID adalah foreign key, berarti di sini kita tambahin foreign key dari data yang ini customer ID. Dari mana dia referensinya? Dari references dari si tabel customer. Nah, bagi aku oh kok transaksi oh, iya. Belum bisa sholat. Belum masih gak udah mati baru bisa. Foreign key ini bentar guys. Kok customer ya? Oh, kelihatan tulisannya. You have to manual. Oh, kenapa Alika ini? Nah, langsung diinjak. Customer satu tanggal transaksi tanggal 6 9 2025. Dah kayak gini aja isinya. Set customer 2 tanggal 25. Customer 3 tanggal 8. Customer 4 tanggal 8 bulan 8. 8 bulan 8. Customer 5 tanggal 3 bulan 9. Nice. Habis itu kita buat lagi namanya detail transaksi. Jangan lupa ya. Ini integer 11. Ini integer 11 terus primary key auto increment. Justru di sini ada transaksi ID. Kasih lagi ya transaksi ID. Kasihin produk juga.
ID, inilah barangnya, insert bawahnya. Oke deh, habis itu insert detail. Transaksi ID yang keempat, produk yang kelima. Oh, jadi dia nggak nyambung ke customer ya? Kamu baru ngomong. Enggak. Alasan di sini nambahin field namanya customer ID. Ini enggak sih? Tapi kan yang langsung ke situ. Udah nggak usah. Cuma barangan depan. Ih, nangis aku. Kenapa? Hmm? Salah berarti ya. Kita lanjut. Transaksi ID. Select from Aku mau yang ketiga. Kenapa ketiga? Aku nggak tahu. Produknya mau yang nggak ada 7 dong, kocak 5. Jumlah barangnya yang berapa ya? Aku nih. Tadi ada jumlah barang kan sih? Enggak dong. Bisa nggak sih? Jumlah barang, misalnya aku mau jumlah barangnya 12. Ya. 4. dan detail 3. 2. kita bikin buat Aku mau 10 buat produk kedua. Keempat, transaksi ke-1. ada ID, customer ID, ID 2 ke-5. Ini beli 8. 1. 4. Lah kocak deh. Kan gini tambah ini guys. Insert into detail transaksi. Kali kata kunaon ya. Nah, oke. Kita lihat. Select dulu. Select from apa? Customer ya guys. Customer. Nah, ini datanya. Terus produknya ini. Terus transaksi ini customer
error ID itu ya. Kenapa tuh error? Nah, ini deh. Ih, harusnya di sini ada kayak ininya ya. Tidak kepikiran aku. Oke, ini jadi isi data itu teman-teman. Ini semuanya. Ini kandil. Habis itu, iya. Kita buat 1, 2, 3, 12 perintah ini. Banyak bener ya. Ini close aja Rapo. Oke guys, bentar ya. Oke guys, lanjut. Udah buat semuanya tuh ya tabelnya. Untuk kita bikin poin pertama yaitu between. Between tuh buat what guys. Between tuh buat ini, buat cari nilai dalam suatu rentang. Jadi si between ini, nah contohin dulu ya. Misalnya ini guys, misalnya kan aku punya harga dari 50.000, 45, terus ada 20.000 gitu. Di situ kalau pakai between ini misalnya select semua data produk dan produk ini ya, misalnya semua data produk di mana harga ini between misalnya between itu artinya di antara between dari harga 30.000 sampai 50.000 gitu, terus enter. Nah ini harganya di antara 30.000 sampai 50.000. Nah ini 30.000 sampai 50.000. Jadi yang si 20.000 sama si 75 itu nggak masuk karena dia nggak masuk ke harga ini gitu. Terus itu yang kedua, operator like ini buat mencari mencari. Jadi ini tuh bebas huruf apa aja sesuai yang ada di data. Misalnya gini ya, select semua data di customer di mana customer ada apa aja kok gitu. Nama like ya, di situ tanda like ini di apa namanya, ditandai dengan tanda persen begitu. Enter. Nah ini A nya di depan, kalau misalnya A ini atau ini. Nah
karena A-nya ada di sini kan. Iya. Itu kalau misalnya gini. Belakangnya A. Nah, itu belakangnya ini gitu. Ini yang like. Kalau yang not like itu gimana? Ini. Not like. Nah, si yang tadi nih kita cari not like yang data ini nggak muncul di sini. Di situ logika N. Kalau N itu menampilkan produk yang memenuhi dua kondisi sekaligus. Nah, jadi kayak gini. Misalnya ada yang select semua data yang ada di produk, mau tampilin di produk di mana kita kasih where harga dan balik ya, nama produk dan stok. Oh sorry jadi ini aja harga, nah nama produk. Oh iya, di situ yang order by itu ada scanning sama descanning. Bedanya apa? Nah, misalnya di tab produk aku pengen mengurutkan data dari harga aja, misalnya aku pakai yang asli bentar. ASN itu dari yang terkecil. Nah kalau yang descanning terbalik. Nah ini dari kecil ke gede, ini dari gede ke kecil. Itu limit. Kalau limit tuh ini select font, misalnya customer make limit, ada limitnya 4. Oh nah itu yang
transaksi loh. Jadi dia ngitung baris punya aku ini tinggal 1 2 3 4 5. Tentu aja cek. Iya, lagi cek. Oke guys, jadi yang kedua itu adalah cek. Ya, nih cek. Nah, cek itu kayak gini deh. Kan kita sebelumnya belum pernah isi cek. Cek itu berarti ada di pas kita create table. Nah, jadi pertama di alter dulu, terus masuk ke produk nih. Aku pengen ubah stok ini buat bisa dicek, misalnya kayak bukan stok barang nggak sih, bukan stok barang guys. Jadi sorry, mana ya, kita tes dulu bentar. Ya Allah, hijau-hijau sekali. Stok. Oh, ini aja deh, di transaksi jumlah barang. Misalnya di table detail transaksi. Nah, jadi di detail transaksi ini di jumlah barang, aku pengen misalnya orang-orang tuh pada beli itu harus minimal 1, kalau 0 dia bakal error gitu. Jadi harus diisi. Misal gini detail transaksi, aku lupa kodenya gitu. Detail transaksi, table, modify, kita makin modify. Ini aku semoga bisa ya. Modify di situ, di mana di jumlah barang, jumlah barang barang gitu kan. Jumlah barang, integer check. Integer check, misalnya aku kurang paham gitu. Ada lain bentar. Jumlah barang, gini nggak sih, aku lupa deh. Cek misalnya jumlah barang itu dari 0. Nah, lupa nih aku nih, sebentar ya guys. Oke, outer table detail transaksi, jumlah barang, integer. Cek nah ya, cek jumlah barang lebih dari 0 gitu. Kocak.
nol divide. Nah, ya Allah ya Tuhan kami. Ini kan kita lihat apa sih? Lihat dulu ya. Select from detail transaksi. Nah, ini awalnya kayak gini. Kalau misalnya kita insert insert into detail transaksi, detail transaksi, terus misalnya kan tadi ini ya jumlah barang harus lebih dari 0. Misalnya aku isi jumlah barangnya 0, jumlah barangnya 1 dulu, jumlah barangnya misalnya ini jumlah barangnya 1 gitu ya. Kita enter. Nah, very okay, isinya kayak gini. Nah, ada ya. Tapi kalau misalnya aku isinya kayak begini, nah, kenapa? Karena tadi jumlah barang itu harus lebih dari 0. Jadi dia nggak bisa gitu. Itu adalah cek. Habis itu apa lagi? Iner. Nanti deh. Awas. Nyala sih. Habis itu bagian sel inner yang sel transaksi transaksi di tabel 2 tabel ya, di tabel transaksi sama tabel apa ya kemana, beda transaksi bank transaksi sama customer, baru habis itu nanti detail. Nah, di sini berarti masukin dulu ID ini transaksi. Nah, transaksi ID dong, kocak aku punya transaksi ID terus customer. Terus tanggal transaksi. Udah. Terus from transaksi join join on run
transaksi ini Oh. customer ID. Nah, ini masukkan nama Guys, sama ini tanggal. kita Di situ yang kedua. Oh ya, guys, ini bisa di apa ya? Dipendekin cuma kayak gini doang sih. Misalnya ya, kayaknya ada dua. yes, Customer. Ini biar lebih singkat sih satu. transaksi nah Ini shop. ini misalnya 123 Oh, customer ID-nya masukin customer ID ini dia udah nggak usah. taruh Enggak. Itu yang ketiga. Yang ini. Join ini ada yang tiga sama aja ya. Kayak gini misalnya. Select detail transaksi titik ID. Terus itu customer nama terus itu produk produk nama produk tadi detail transaksi jumlah barang itu from detail transaksi terus inner join transaksi transaksi on ya, transaksi ID sama dengan transaksi
ID, terus inner join, customer, berarti customer ID. Terus di produk banyak bener. Kunaon nerima nih. Bentar deh guys. Ya beginilah bunyinya. Ya ini begini guys. Itu udah ya udah begini kak. Di situ onion join. Gimana dia makanya onion? Di onion itu menggabungkan dua hasil query jadi satu, tapi dari bawah from nama as from customer select produk nah bacanya ke bawah. Jadi onion itu datanya ke bawah digabungin. Terus tuh sekali aja tadi. Ya. Orang aneh. Terus lagi let's go left join. Left join ya. Join ya. Left join berarti gini aja. Select on. Customer ID. Enggak. Customer nama sama transaksi buat ID. From customer left join. Transaksi from customer
masuk, collab masuk, ya begitulah. Hmm. Udah.